Tahu dong yang nularin R&B siapa? Iya, udah ketahuan. Anak hop-hop. Anak hip hop. Iya. Itu manajemen digital atau selebgram pertama di Indonesia. Karena waktu iya, itu belum benar. ada yang mikirin. Benar. Gue tahu akan dari mana sih? Gue tahu dia dari Jovi. Oh, Jovi yang kenalin? Waktu gue main ke apartemen Jovi, Lex liat deh Lex ini. Ada bocah nangis-nangis gitu. Waktu gue ketemu Anya pertama tuh bang, itu dia jadi model video klip bucin. Yes, balik lagi di Potskuy bareng Papa Gading. Dan hari ini Papa Gading pastinya nggak sendiri, ditemani oleh bintang tamu fenomenal yang udah masuk ke semprot juga, Young Lex. Skirt. Nah, itu beda kan? Dia skirtnya tuh harus ada soprannya. Bre, apa kabar Bre? Sehat. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Sebelum ngobrol-ngobrol nih siang-siang gini enaknya kita ngopi dulu. Lu penggemar kopi juga kan? Kopi. Kita tim Kops. Kita tim Kops. Dan pas banget kalau begitu gue punya ini dia, kopi hitam Gilus Mix dengan 3 macam pastinya aroma kreatif, yaitu ada gula aren, ada pandan dan juga ada vanilla. Lu mau yang mana? Gue kayaknya vanilla deh. Vanilla, gokil. Kalau gitu gue bikinin dulu, Mbak. Mbaknya nggak bisa Anya Geraldine. Banyak cowok nih. Iya. Waktu itu ini yang Lex pas mampir ke semprot juga dalam waktu 2-3 hari udah nyampe 1 juta ya, langsung cepet ya. Iya, gokil. Thank you, Bre. Sama-sama. Jangan kapok, nanti kita undang lagi situ. Pasti kita nongkrong. Kita harus bikin ide-ide gila lagi. Benar. Buat disemprot. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama yang Lex ini gimana? Masih bisa panjang kita? Masih. Kerjasama ke depannya ya? Panjang terus. yang namanya kerjasama tuh apa aja bisa dilakukan. Bener, karena mendingan kerjasama daripada kerja sendiri. Bener, karena apabila seberat-beratnya suatu pekerjaan akan lebih rame kalau dikerjain bareng-bareng. Lebih seru lah, gotong royong. Bukan lebih ringan, belum tentu ringan, tapi pasti lebih rame. Bener. Ya, itu kalau kata Cing Abdel ya. Wih, udah jadi, mantep. Cepet juga nih yang bikin kopi. Cepet dong. Yang vanilla yang mana? Ini cukup dicium dari aromanya, tenang. Coba taruh dulu, biar gue cium dulu. Ini vanilla nih. Ini pandan. Iya kan? Yoi, bener. Gile, dari aromanya aja kita langsung tahu loh. Itu vanilla, ini pandan. Emang bener Gilus Mix ini top banget. Kopi hitam Gilus Mix ini kopi hitam giling halus. Jadi lihat ampasnya langsung turun. Ini nggak bikin nyangkut di gigi dan nggak bikin seret di tenggorokan. Happy iya sih. Iya kan? Apalagi buat penyanyi kayak lo. Ini boleh juga sih, ini bener. Ya kan, sip kan? Dan ini yang paling penting adalah nggak bikin kembung, Bre. Tenang aja. Ini nih yang paling pas nih. Kopi hitam Gilus Mix ini bikin melek dan nggak bikin kembung. Itu yang paling penting, ya kan? Tos lah. Kopi hitamnya masih kuat. Yoi. Cuman esensi dari vanillanya juga dapat sih. Nah, kalau gue sih. Ini cocok banget buat kita berdua. Karena kopi hitam Gilus Mix ini kopi hitamnya anak muda. Iya. Hai. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama yang Lex. Kalau tadi ngomongin masih bisa panjang. Lu bikin lagu itu udah kepikiran duetnya sama Gisel atau itu sambil jalan? Jadi waktu gue bikin lagu itu nih bang ya, dari awal memang udah dipilih penyanyinya tuh Kak Gisel. Oh, dari awal udah pokoknya nggak, ini lagu duet pasti. Iya. Dan udah langsung tahu itu Gisel gitu. Iya. Pertama gini, urutannya kita mau nyari penyanyi cewek dulu karena selama gue berkarir, gue belum pernah punya lagu gue diisi sama penyanyi cewek. Terus ada yang komen, itu Awkarin bukan cewek, Awkarin denger rap bukan nyanyi. Oke. Oh iya benar. Kalau gue pernah ngisi di soal lagu penyanyi cewek, cuma itu lagu dia bukan lagu gue. Oke, ini lagu lu sendiri nih. Lagu gue sendiri, gue yang tulis liriknya, gue yang bikin notasi nadanya, Kak Gisel nyanyiin gitu. Gimana? Masih bisa. Gimana? Si Gempi demen banget. Iya, kayaknya pinteran Gempi ya. Dibanding saya ya. Terus begitu lo dapetin Gisel, maksudnya benar-benar sesuai harapan lo nggak nih? Oh, ini lagu emang pas dia yang nyanyiin gitu. Ya, karakter suara sih memang cocok ya. Terus Kak Gisel juga kan pas gue tanya list dari playlist lagunya banyak juga yang R&B. Benar. Udahlah kita sikat. Tahu dong yang nularin R&B siapa? Iya, udah ketahuan. Anak hop-hop. Anak hip hop. Iya. Terus lo kan maksudnya ya berani mengeluarkan single ini kan ada beberapa banyak teman-teman yang mungkin menunda, tapi ada juga yang berani ya udah nggak apa-apa masa-masa seperti ini tetap kreatif dan tetap berani ngeluarin lagu. Itu emang udah ada di strategi lo?
Ya gini, era PSBB, Benar. era corona, era semuanya nih Covid. Kan ada yang dirumahin, ada Ya. yang kerja di rumah, ada yang benar-benar hilang pekerjaannya. Ya mereka butuh tetap supply hiburan, kita nggak boleh habis-habis. Benar. Jadi supply konten hiburan dari video klip, dari vlog, semprot, siapapun itu yang supply hiburan terus aja kasih ke mereka. Yes, gue demen banget nih. Harus. Yang lain nih kan lumayan ya, kita ada kali beda 10 tahun ya. Tapi dia 1 tahun kok. iya, Dua- 27. kelakuan. Iya, kelakuannya. Tapi maksudnya dia di umur-umurnya dia ini udah produktif banget gitu. Kalau gue kan dulu mungkin masih sibuk sekolah, sibuk main. Lu pertama kali maksudnya kayak banyak banget orang yang maksudnya lu tuh berjasa buat teman-teman lain gitu. Maksudnya kayak lu dari awal tuh collab sama Awkarin Iya. kayak gitu-gitu. Lu memang bikin manajemen sendiri ya? Bikin manajemen sendiri. Emang si Awkarin di dalam? Dari 2000 dulu 2016 Awkarin di manajemen kita namanya Takis. Itu gue sih berani declare kalau Takis itu manajemen digital atau selebgram pertama di Indonesia. Karena waktu iya itu belum benar. ada yang mikirin. Benar. Nggak ada yang mikirin. Zaman-zaman selebgram tuh ya dimulai dari Awkarin gitu-gitulah ya. Mulai berangkat dari situ. Sebenarnya kalau kita ngomongin Awkarin sendiri, gue tahu Awkarin dari mana sih? Gue tahu dia dari Jovi. Oh, Jovi yang kenalin? Waktu gue main ke apartemen Jovi, Lex liat deh Lex ini. Ada bocah nangis-nangis gitu. Dia lagi nangis di situ. Oh, nggak di YouTube Yang ya? viral Iya, ya. yang viral Terus ya gua benar. langsung, Gue pikir lagi nangis-nangis di apartemen Jovi. Ini story behind-nya ya. Yes, iya oke. Terus awalnya nggak ada yang salah sama dia nangis-nangis dong. Terus akhirnya satu Indonesia ngebully. Benar. Terus gue, kok kenapa dibully? Ini kan gini, dulu kan kita kalau sedih atau punya masalah curhat di mana? Di diary. Iya, benar. Kita tulis lah di file kita gitu kan. Terus ketika era digital, dia mau curhat, si Awkarin dulu mau curhat kisah cintanya sama si pacarnya itu, mantannya si Gaga, dan dia bikin video, salahnya di mana? Orang dia juga cuma cerita curhat gitu. Iya. Terus viral, terus kok dibully? Ya salahnya yang nonton, kenapa nonton ya? Itu dia, itu kan ini nggak penting ini. Lo orang mau curhat kok, masa nggak boleh? Lagi apa curhat ceritanya dia kok? Salahnya di mana ya? Nggak gibahin orang juga, itu masalahnya dia. Dan Betul. akhirnya dulu di situ, wah ini kayaknya anak nih sesuatu nih gitu. Potensial besar. Terus akhirnya gue ketemu sama Awkarin, ngobrol waktu 2016. Akhirnya kita bikin manajemen yang talent pertamanya Awkarin. Oke. Nah sekarang lo lagi bikin? Sekarang Takis kan udah gak ada. Kita lanjut, sekarang gue bikin 100 manajemen. 100 manajemen ya. Itu ada siapa ya di situ? Ada Anya Geraldine. Tuh, dia mau pinter nyari-nyarinya ya. Lalu lu melihat sosok Anya, kalau misalnya dibandingin Nah, nih sosok gini lo nih. menemukan Awkarin dan lo menemukan Anya Geraldine gimana? Bedanya? Jadi waktu Takis itu Anya juga udah di Takis. Jadi transisi, Anya ikut transisi kita. Ketika kita udah oke, kita sama Awkarin waktu Takis udah bubar, Awkarin mau bikin sendiri, it's okay. Dia bikin A-Team, Anya ikut kita, lanjut. Oke. Nah, lo gimana lo melihat, dan ternyata sekarang Anya jadi gede banget juga nih. Lo Ya, gimana benar. tapi melihat perkembangannya waktu lo bangun sama-sama sama si Awkarin, sama lo lihat sisi Anya nih sekarang nih gimana? Anya itu gini, waktu itu kita meeting 2017, nggak tahu nih Anya masih ingat apa enggak. Betul, kita tanya mau gimana lagi nih gitu. Dan 2017 tuh Anya belum naik banget. Terus gue sama tim gue meeting kayaknya Anya harus ke film deh gitu kan. Terus Anya juga bilang gue mau ke film gitu. Soalnya Anya tuh memang pure berangkat dari model. Dia itu lomba modeling menang dulu. Terus waktu gue ketemu Anya pertama tuh bang, itu dia jadi model video klip bucin. Dulu Anya dekat sama Kemal tuh dulu. Oh, pernah? Anya Kemal? Bukan bucin, modus. Iya. Oh iya. Dia lagi dekat sama Kemal dulu. Cuman deket, cuman gak sampai jadian. Iya, Gue gak tahu lagi kenapa gak jadi. Dan 2017 gue mikir sama anak-anak, kayaknya kita harus bikinin aja film pendek. Gue taruh di YouTube gue, gak peduli mau berapa banyak yang nonton. At least mungkin agensi, mungkin produser film dia ngeliat Anya nih bisa lihat kapasitas dia acting, pancingan gitu. Dan waktu bikin film pendek itu judulnya Selfie, itu bener-bener gue juga sebagai lo produce ya di situ. Direct. Gue nggak direct, gue juga kan kuliah di perfilman, gue di IKJ, gue pengen latihan bikin film. Ada rezeki, kita latihan, tapi gue treatnya bener-bener nggak receh lah. Gue panggil anak teater dari kampus gue untuk olah rasa, latihan bener-bener deep latihan untuk acting walaupun cuma di YouTube. Mulailah gue publish itu film, gue upload di YouTube.
semenjak itu Anya mulai dapat film terus. Wah. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin ada agensi yang ngelihat, oh ternyata bisa acting nih gitu. Nah kalau misalnya dari teman-teman yang mungkin ya bisa dibilang lo kan the man behind them gitu ya. Ya. Kalau misalnya nih gue melihat sosok Anya nih kayak sekarang nih. Nah image-nya seorang Anya Geraldine itu tim yang bentuk apa dianya maunya begitu? Itu jadi gini, terserah sama artisnya gitu. kita itu selalu kerjasama dua belah pihak. Kita nggak pernah paksain maunya kita nggak pernah ngarahin untuk dia harus kayak gini, enggak. Kalau dia mau kayak gitu kita support, tapi dari kita selalu kasih dulu tuh, kita kasihnya lo begini akhirnya dia lakuin. Kayak gitu, banyak hal yang tapi selalu kesetujuan dari dua belah pihak. Dua belah pihak ya, kalau artisnya nyaman begitu ya. Ya begitu, nggak apa-apa. Dan menurut gua sosok Anya Geraldine udah pas banget. Pas, jangan berubah lagi deh. Sip. Anya Geraldine itu kalau kita mirip-miripin ya. Anya itu sekarang kayak Pevita Pierce tahun 2013. Pevita Pierce 2013. Itu waktu ya awal. Sosok-sosoknya gitu loh. Iya. Maksudnya namanya sekarang yang gue lihat sih kayak gitu. Iya, dan ya mudah-mudahan kita pokoknya doain Anya mudah-mudahan jadi sosok yang makin besar gitu. Nah, lu sendiri sekarang hubungan sama Awkarin udah baik kan? Udah baikan ya? Udah baikan. Kan sempat berantem emang? Sempat berantem. Berantem itu 2 tahun gak teguran. Iya, kan sempat viral juga, akhirnya ketemu lagi. Kenapa sih, Bro? Kalau boleh tahu. Ketemu laginya atau berantem? Berantemnya karena salah paham. Salah paham dan gimana ya? Miskomunikasi sih sebenarnya. Miskom itu bahaya banget. Kalau di pekerjaan yang beresiko tinggi, miskom itu bisa berujung ngilangin nyawa temen lo. Wow. Ya dong, misalnya lo lagi perang nih, lo salah ngasih koordinat terus temen lo ngebom, mati. Jadi seberapa besarnya pengaruh dari komunikasi di pekerjaan dan pertemanan itu miskom sama kan. Dan ketika ketemu udah kita buka semua di belakang, lebih parah lagi kita bukanya sampai nangis lucu banget sih. Ya udah akhirnya ya udah gitu lah. Ya udah gitu. Iyalah, karena gue tuh selalu berpikiran ya itu, kalau 1000 temen tuh kurang, 1 musuh tuh kebanyakan gitu. Itu bener banget. Nah kalau misalnya lo ngelihat nih tipe-tipe lo termasuk ke di era-era transisi juga lah. Iya. Lo kalau misalnya ngelihat gitu, maksudnya orang-orang yang ya bisa dibilang selebgram atau artis segala macam yang besar di masa-masa sebelum lo dan sekarang masa digital yang udah gila banget, lo ngeliatnya kayak gimana sih, dan lo melihat celah digital ini seperti apa gitu? Kalau menurut gue kita standarisasi dari entertainment itu dituntut lebih berat daripada sebelumnya. Kalau dulu lo mungkin penyanyi aja it's okay. Kalau sekarang lo penyanyi tapi lo mesti bisa public speaking yang bagus. Benar. Gimana caranya treat followers lo di Instagram, karena pekerjaan sekarang sangat kebagi banget nih. Budget marketing untuk advertise di billboard, di TV tuh udah banyak teralihkan ke digital. Jadi kalau lo sebagai artis atau sebagai selebriti atau sebagai selebgram nggak bisa mengelola, lo harus punya engagement sama followers lo, sama fans lo gitu ya. Itu kan perlu dipikir untuk mengelolanya, bikin konten seperti apa. Nah, orang-orang seperti Anya, Awkarin itu mereka mikirin mereka mau posting apa. Kayak gitu. Iya benar. Itu semua dipikirin. Kalau lo nggak bisa mikirin ya, berarti lo harus hire tim untuk pikirin. That's why tuntutannya sekarang lebih berat, Bang Gading. Nah kalau lo sekarang bikin 100 entertainment, sekarang udah ada siapa aja di situ? Julian Jacobs, Anya Geraldine, Jessica Jens, Italiani, sama Sexy God. Lu mau bikin ke arah mana ini sebenarnya 100 manajemen? Apakah cuman menaungi mereka doang aja? Apa lu mau bikin sesuatu dengan tim lo ini? Mau bikin, ya ini kan base-nya label music sama entertainment kan, manajemen. Dan ya mimpi gue masih jauh kalau ngomongin soal 100. Mau bikin label musik yang besar di Indonesia, mau bikin manajemen yang mantep di Indonesia. Dan gue harus mulai dari sekarang. Gue mulai dari umur 27. Berarti dari gue mulai dari umur 25 2017 gue mulai. Harapan gue jalannya masih panjang dan harus dimulai dari waktu gue muda. Masih panjang, masih bisa panjang. Masih pada muda-muda, Bro. Waduh, kita termasuk orang yang telat kan. Maksudnya bukan, kita benar-benar masa-masa transisi. Kalau di gue tuh gue ngalamin masa-masa ya ibaratnya masa 90s, malah masa-masa itu kan. Kalau lu ngelihat sekarang gitu, musik-musik sekarang kayak banyak banget, terus TikTok segala macam, orang banyak
lari ke situ juga, dan sekarang juga brand-brand tuh menurut gua TikTok tuh growth-nya gede banget, cepet banget. Sangat. Terus orang juga invest di situ juga gila banget. Lo ngeliat sendiri TikTok gampang diterima di masyarakat, kenapa sih gitu? Terus musik-musik juga kayaknya ini musik TikTok nih, gitu loh. Taunya tuh musik TikTok, padahal kan cuma diambil berapa sebagian doang. Ini breakdown-nya gitu ya secara luas. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu kalau dulu pernah inget Bang, dulu itu penggantinya Vine. Apa karena cuma ya lebih fun aja gitu ya? Vine itu 6 detik dulu. Nah, sekarang TikTok bisa 15 detik. Awalnya kan TikTok ini kan awalnya cuma ada cewek joget-joget doang. Nah, sekarang tuh gue bisa 2 jam 3 jam main TikTok. Bukan main, gue nge-scroll TikTok. Karena ada banyak informasi penting, tahu-tahu ada tempat sekarang hotel murah gitu. Sekarang semua naruh advertise di situ kan. Dan lo tuh bisa random, tahu ada cara investasi, tahu ada cara ngebales online shop gimana kalau lo punya online shop. Jadi lebih fungsional TikTok, sama kayak yang di podcast Semprot dulu sebulan lalu 2 bulan. Kata Andovi kalau TikTok itu YouTube-nya dulu. Kayak YouTube versi dulu. Iya gitu. Makanya YouTube hati-hati nih. Nah, Instagram aja udah mulai siap-siap dia, udah ngambil ancang-ancang kan, bikin sesuatu apalah gitu namanya, kayaknya lagi IGTV mau di monetis katanya. Belum tahu nih. Nah, ini yang masih baru banget nih kemarin. Menurut lo gimana kalau sampai gugatan salah satu pihak TV naik, kita nggak boleh siaran langsung di Instagram, di manapun, di platform digital? Itu lucu sih. Nanti pertama nggak boleh siaran, nggak boleh live IG nggak boleh. Nanti abis itu nggak harus izin kan? Nanti abis itu apalagi nih, posting harus izin. Abis itu bikin caption harus izin. Abis itu nge-tweet harus izin. Lo bayangin ya, sehari ada 2 miliar izin. Karena kan 250 juta penduduk. Mau posting 4 biji. Gak mungkin, itu ribet banget. Gak masuk akal ya? Gak masuk akal. Gue juga gak masuk akal sih, maksud gue. Karena kebebasan kita berekspresi sebagai individu udah mulai. Kok malah kalau menurut gue gini, kok malah iya kan, maksudnya itu hak orang juga punya sosial media dan orang mendapatkan keuntungan di situ. Terus kenapa begitu ini berkembang, terus orang dapat keuntungan di sini, mulai nih yang di atas nih mulai merasa risih gitu menurut gua. Ya karena ada waktunya. Pergantian transisi pergantian era, Bang. Iya, benar. Ada waktu kita dulu nggak pernah ngebayangin perusahaan besar seperti Nokia bisa bangkrut. Benar. Kita nggak pernah bayangin perusahaan besar seperti BlackBerry bangkrut. Kita nggak pernah bayangin Wartel udah nggak ada. Dulu kan kita Wartel. Waduh, lo kalau malam minggu nelpon cewek tuh di Wartel, Bang. Sejam itu goceng kalau udah jam 9 malam ya. Dan zaman gue SMA banyak yang nggak pernah kita bayangin tuh nggak ada lagi. Telepon umum, koin kita bolongin, pakai benang tuh naikin. Jadi ya mungkin nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau nanti suatu saat TV udah nggak ada lagi. Benar. TV bentuknya sudah terancam. Berubah. Iya. Mungkin TV nanti jadi subscribe per bulan. Ya, bisa jadi. Lo subscribe Trans TV per bulan 50.000 mungkin, dan pilihan tontonannya lo bisa pilih gitu, kayak sekarang Netflix. Ya kayak sekarang kalau nggak mau nonton itu ya nggak usah ditonton gitu. Iya, lo mau nonton misalnya Brownies episode 1 sampai 2.000 terserah lo deh tuh. Ya mungkin dia akan berubah gitu. Ya tapi kalau Brownies 1 sampai 2.000 ya Ivan Gunawan ya, ingat temen lah ya kan. Iya kan. Mungkin gitu. Yes. Nah, lo sekarang lo ngelihat lo 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi seorang Yanglek tuh bakal ngapain? 10 tahun ke depan gue akan berjalan ke belakang. Waduh, moonwalk dong. 10 tahun lagi pengen besar jadi orang belakang maksudnya. Oke. Karena di depan mulu gimana ya, lebih nikmat di belakang, ada kenikmatan tersendiri memang di belakang. Ya karena kalau yang namanya dunia entertainment ya, mau itu penyanyi mungkin nyawanya lebih panjang, maksudnya nyawa di panggungnya ya. Tapi kalau kayak misalnya kayak gue, pemain sinetron, pemain film, host, itu kan selalu ada gelombang-gelombang baru di belakang kita yang lebih ganteng, lebih pinter, lebih keren gitu. Nah kalau kita tahu industrinya seperti apa, kita bisa belajar di industri di belakangnya, alangkah lebih baiknya. Kalau kita emang cinta sama dunia entertainment ya, kita nggak bisa ninggalin, ya udah kita as a man behind the camera, behind the produce. Harus kayak Zidane gitu. Iya, udah mulai begitu. Melatih Madrid, harus kayak Pep Guardiola. Udah mesti
udah mesti mikirin seperti itunya gitu. Transisi harus dipikirin. Gokil. Terus lu dah. Mungkin kita satu visi. Gue demen nih. Habis punya gue nih. Mantap. Kopi hitam Gilus Mix. Kopi hitamnya anak muda. Yoms. Sekarang gua punya pertanyaan. Buat yang Lek ini harus jawab dengan jujur ya, Lek. Oke. Jadi kalau misalnya gua tanya, "Yang Lek, lo sekarang bahagia nggak?" Lo awalnya harus bilang, "Jujur, gua bahagia, Ding." Oke. Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau bahagia? Iya. Oke. Depannya harus ada jujurnya. Oke. Yang Lek, lo pengen jadi ayah yang kayak apa buat anak lo? Jadi jawabnya gimana? Jujur, Ding. Gua tuh pengen Jujur, Bang Gading, gue tuh pengen jadi ayah yang jadi idola anak gue. nah, diidolakan sama anaknya gitu. Iya. Dan anaknya, gue bangga lo anaknya jadi anak yang Lek, Iya, gitu kan? dia harus ngidolain gue. Gitu. Mantap. Mau nambah lagi? Kalau dikasih ya terima, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Oh, tapi pokoknya nggak ada target, jalanin aja. Jalanin aja, kalau nambah terus it's okay. Iya. Nambah-nambah terus jadi inget Dika gua. Iya. Udah berapa tuh? Udah Oh, 4. mau 5 nih, minggu depan, tenang. aduh. Sehat-sehat ya, Bu Usi, Pak Dika. Mudah-mudahan nih makin berkah nih anaknya, Mungkin mau laki nih. nyanyiin Halilintar, Gen? Halilintar. Iya, rencananya gitu, nanti anaknya mau dikasih bandana katanya. Iya. 15 mungkin. Yang Lek, lo pengen dikenal sama masyarakat itu sebagai sosok seperti apa sebenarnya? Sebagai Jujur, Ding. sosok yang jujur. Oh, jujur gue sosok yang jujur. Iya. Berarti lo ini yang Lek apa adanya nih begini? Apa adanya, di depan dan di belakang sama. Oke. Pengennya kayak gitu. Inilah sosok yang Lek yang sebenarnya. Oke. Ya. Yang Lek, lo pengen banget kolaborasi sama siapa? Coba. Indo dan luar. Indo dan luar? Iya dong, kan boleh punya mimpi kan boleh. Oke, jujur gue pengen kolaborasi Bang Gading sama idola the one and only Eyang, jangan Eyang ya, Iwan Fals. Iwan Fals. Wih, gokil. Dulu sempet udah ada wacana, Heeh. udah main ke rumahnya, udah kunci gitar bareng di kulik, ntar gue kasih lihat fotonya. Nah, ya. Dan Terus akhirnya belum tapi kesampaian, ya? tapi masih nunggu. Itu salah satu mimpi yang harus terchecklist di buku mimpi gue. Amin. Udah ada. Gokil mudah-mudahan. Idola lo yang lo, wah gila sih kalau gua sampai ada duit sama dia. Ini yang luar negeri rada bingung nih. Nah, Siapa ya luar negeri ya? Belum kepikiran sih luar negeri. ya pokoknya Ini nih Iwan Fals harus. Iwan Fals harus ya. Harus. Mudah-mudahan amin. Bang Amin. Iwan, mudah-mudahan kesempatan ya itu keren loh kolaborasi. Maksudnya angkatannya Bang Iwan sama angkatan Karena kita. jujur gue tuh kepengaruh banget sama Musik-musiknya dia. Iwan Fals sama Slang. Oh, Jadi iya. waktu gue mau nge-rap, waktu gue bayangin image saya yang Lex itu harus gue berani jawab. Inspirasinya adalah gue tuh Iwan Fals digabungin sama Slang. Kayak gitu. Pengennya ngangkat suara tapi secara style anak muda. Oke, Gitu. gokil. Dan sekarang ini versi yang rapnya. Iya, Kalau versi kita rapnya. itu ngeroknya, ngepop, ngerok. Benar. Oke. Kita kan pasti musisi terinfluence sama seseorang Benar. atau sesuatu. Gokil. Mudah-mudahan kesampaian yang Lek berkolaborasi Amin. sama Bang Iwan ya. Amin. Yang Lek, lo pengen bikin karya seperti apa lagi? Bikin karya sesuai dengan suara hati. Jujur gue pengen bikin karya sesuai dengan suara hati dan dengan keresahan pada waktu itu. Pada waktu saat lo bikinnya. Saat itu bikin bener. Iya benar. Dan makanya lo membuat manajemen sendiri, lo bikin label sendiri agar lo maksudnya ya lo bisa berkarya sesuai yang lo mau, lo nggak disetir sama produser-produser di atas gitu. Betul. Oke. Terakhir, yang Lex, goals hidup lo sekarang apa? Kalau tadi kan gue nanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi Oke. sekarang nih goals lo apa? Sekarang, wah rada susah nih kalau sekarang nih. Karena semua yang dibangun sekarang untuk masa depan. Gitu. Jadi jawabannya apa ya kalau goals hidup gue sekarang adalah gampang. Goals hidup gue sekarang adalah menyelesaikan daily activity. Daily activity. Jadi setiap hari tuh gue punya Day list by tuh. day ada. Ya kayak hari ini ke rumah Bang Rumah Gading nih, Gading, ke posko checklist, dah. checklist. Ntar hari Ntar ini malam ngomongin kan apa? belum, tapi ntar malam nih ada Roosevelt nih belum nih. Oh aduh. Checklist ya kan. Breakdown script buat film pendek. Oh gitu. iya. Mau bikin film lo ya? Bikin film. Udah ada ide ya? Udah ada ide. Siapa yang main yang udah lo kepikiran? Yang udah pasti main? Ah. Itu Widi. Widi ini Viera. Iya. 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 Film action. Wis, lu main juga apa sebagai Main juga. Main juga. Main juga. Yang Tapi Lek mau bikin film pendek tuh gokil. film action. Latihan. Iya. Mau nantinya jadi jelek jadi bagus, tetap harus bikin.
Asik. Karena quantity over quality. Asik. Yang bikin lo jago bikin film kalau lo sering bikin film. Iya benar. Jam terbang. Jam mulai terbang. tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana segala Jam macam. terbang. Gokil lah yang Lek. Emang kalau obrolan sama dia mah pasti seru-seru aja. Dan mudah-mudahan kita bisa undang lagi di Semprot bersama bintang tamu yang lainnya ya. Hari Senin kita berarti kesini ya. Sini kita bahas. Kalaupun nggak jadi bintang tamu di pinggiran juga. Iya. Asik di pinggiran. Sukses buat 100 entertainment-nya. Amin. Salam buat teman-teman yang ada di situ. Siap. Dan kita ketemu lagi di Potskuy dan pastinya dengan bintang tamu yang seru. Thank you guys. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.